30 Maret, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Apa saja yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan dibahas selengkapnya oleh rekan Valencia Melvinsi. Silakan Valen. Ya, Vera dan juga pemirsa, terkait dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, kita akan lihat sebenarnya apa saja yang diatur dalam peraturan pemerintah ini terkait dengan royalti hak cipta lagu dan juga musik bagi musisi di tanah air. Yang pertama, kita akan memahami pasal 3 ayat 1 untuk mengerti secara komprehensif sebenarnya apa isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini. Yang pertama, ternyata di sini diatur bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan juga atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan melakukan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. Yang dimaksud dengan hak terkait ini adalah hak-hak khusus yang tentunya dimiliki oleh yang memiliki wewenang terkait dengan penciptaan lagu ataupun karya yang dihasilkan. Dan selanjutnya kita lihat di sini totalnya nanti akan ada sekitar 14 sektor yang wajib melakukan pembayaran royalti terhadap penggunaan musik ataupun lagu pada saat menggunakan hasil karya dari musisi dalam negeri tersebut. Nah, di sini ada beberapa layanan publik yang juga sudah ditetapkan dalam PP nomor 56 tahun 2021 itu. Yang pertama adalah pada saat ada seminar ataupun konferensi komersial. Kemudian tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat dan halayak umum, misalnya pub, bar, klub malam, dan juga diskotik. Kemudian juga ada di konser musik, pesawat, bus, kereta api, kapal laut, bentuk-bentuk transportasi yang biasa kita gunakan. Kemudian adalah pameran dan bazar, bioskop, yang tentunya pasti biasa kita kerap kali mendengarkan ada penggunaan musik ataupun lagu pada saat berada dan juga beraktivitas di bioskop. Dan yang selanjutnya adalah nada tunggu telepon. Tidak hanya itu, masih ada lagi di sini adalah layanan publik yang lainnya yang tentunya juga harus membayar royalti setelah PP nomor 56 2021 ini disahkan. Ternyata lembaga penyiaran televisi juga fasilitas hotel yang biasanya tentunya pasti saja ada atmosfer yang menyajikan lagu dan juga musik pada saat berada di sana. Kemudian bank, perkantoran, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel. Dan yang terakhir adalah usaha karaoke. Ini adalah total 14 sektor publik yang nantinya akan terdampak dari PP nomor 56 tahun 2021 ini, yakni dengan harus membayar royalti pada saat melakukan penggunaan musik ataupun lagu yang telah terdaftar. Selanjutnya saya akan bahas juga seperti apa penghitungan tarif royalti musik ini nantinya. Di antara 14 sektor tadi akan saya bahas 2 saja. Misalnya yang pertama adalah di pusat rekreasi. Untuk pusat rekreasi pun dibagi menjadi 2 kategorisasi. Yang pertama adalah untuk di ruang terbuka dan yang kedua merupakan di dalam ruangan. Untuk pusat rekreasi di ruang terbuka nantinya akan ada hitung-hitungan yang secara spesifik sudah disiapkan dan nantinya tentunya mekanisme ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi dan diatur secara merinci dan tentunya juga harus transparan. Karena di sini akan ada perhitungan dari harga tiket masuk dikali 1,3%, dikali jumlah pengunjung, dikali 300 hari, dan dikali dari persentase penggunaan musik yang digunakan di pusat rekreasi di ruangan terbuka tersebut. Nah, angka ini akan sedikit berbeda jika digunakan pada saat pusat rekreasinya berada di dalam ruangan. Karena di dalam aturannya, nantinya pembayaran akan dilakukan secara lump sum atau yang dibayarkan secara menyeluruh, namun pembayaran dilakukan di depan. Dan ini pun angkanya tentunya juga berbeda dan diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut. Totalnya adalah 6 juta rupiah per tahun. Selanjutnya kita akan bahas salah satu lagi contoh penghitungan tarif royalti musik yang kerap kali kita kunjungi sebelum masa pandemi tentunya, yakni adalah tempat karaoke. Nah, tempat karaoke yang biasa kita kenal tentunya ada sangat banyak kategorisasinya. Nah, di dalam peraturan ini untuk menerapkan pembayaran royalti musik yang digunakan juga dibagi berdasarkan kategorisasi yang ada. Misalnya, karaoke tanpa kamar akan berbeda harganya dengan karaoke keluarga dan juga karaoke eksklusif. Dan di sini juga akan ada pula
aturan khusus bagi karaoke kubus ataupun booth yang mungkin haknya akan dibagi menjadi hak pencipta dan juga pada hak terkait dengan jumlah royalti yang dibayarkan secara berbeda porsinya. Di sini juga dinyatakan bahwa pembayaran untuk hak pencipta adalah sekitar 50% dan 50%-nya lagi akan diberikan untuk hak terkait. Lebih lanjut lagi pemirsa, tidak sampai dari penghitungan tarif saja. Namun kita juga harus paham betul siapa yang nantinya yang berwenang untuk mengumpulkan royalti publik yang kemudian dibayarkan kepada para musisi ini. Ternyata di pasal 15 sudah diatur. Di sini ada nanti namanya adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional alias LMKN yang akan memiliki wewenang khusus untuk mengumpulkan royalti dari publik, kemudian akan diberikan kepada para pencipta lagu yang berwenang terhadap hak dari royalti tersebut. Tidak sampai di situ, karena ini adalah hal penting yang bersangkut paut dengan keuangan. Tentu di pasal 17 juga diatur seperti apa akuntabilitas dan juga transparansi dari proses yang dilakukan oleh LMKN ini. Ternyata di sini LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik dan dilakukan juga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, yakni 1 tahun sekali, dan juga diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 media cetak nasional dan juga 1 media elektronik. Sehingga ini nantinya akan menjamin transparansi pada saat LMKN ini bekerja sesuai dengan tupoksi yang juga sudah disampaikan dalam peraturan pemerintah tersebut. Lebih lagi ternyata pemerintah sebenarnya tentunya sudah pernah mengatur soal royalti dari penggunaan musik dan juga lagu di tanah air ini. Namun apa terobosan yang baru? Terobosan yang baru adalah ternyata bersangkut paut pula dengan big data ataupun pusat data dari lagu dan juga musik yang ada di Indonesia. Ini seperti yang disampaikan oleh Dwiki Darmawan. Ia merupakan ketua umum dari Lembaga Manajemen Kolektif Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan juga Pemusik Republik Indonesia. Ia mengatakan bahwa sistem informasi lagu dan juga musik itu misalkan diterjemahkan oleh pengusaha bisnis karaoke dengan memberikan log sheet dari pemakaian lagu-lagu itu dilaporkan kepada LMKN. Yang dimaksud dari pernyataan Dwiki Darmawan ini adalah nantinya seluruh lagu yang kemudian akan digunakan ataupun bisa diklaim royaltinya ini akan tercatat dalam satu sistem khusus terkait dengan informasi lagu dan juga musik. Ini tentu menjadi salah satu terobosan terbaru terkait dengan lahirnya PP nomor 56 tahun 2021 ini. Dan yang terakhir pemirsa, tentu dari lahirnya PP ini kita harus tahu pula sebenarnya seberapa besar potensi dan juga manfaat dari royalti musik ini bagi para penerimanya. Kita bisa lihat di tahun 2016 angka yang menyumbang pada royalti musik bagi penerimanya yakni musisi tanah air adalah sekitar 22 miliar rupiah. Angka ini kemudian di tahun 2017 tercatat meningkat sampai dengan 36 miliar rupiah. Dan terakhir di tahun 2018 angkanya malah bertambah lagi sampai dengan 66 miliar rupiah. Dari 2016 ke 2018 tentu sudah naik 3 kali lipat. Dan data ini merupakan data yang dirilis oleh website ataupun laman resmi dari LMKN. Dan dari secara keseluruhan kita tentunya berharap agar peraturan pemerintah yang dilahirkan ini tentu mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik bagi musisi dan juga dunia permusikan tanah air. Dan tidak hanya itu tentunya kita mengimbau masyarakat untuk bersedia lebih paham lagi sebenarnya apa makna dan juga maksud dari pengumpulan royalti bagi para musisi di tanah air ini. Demikian At Large hari ini, Vera. Baik, terima kasih Valencia Melvinci atas pemaparan Anda.